taala wa tafa'ala bihi wa bi 'ulumihi wa bi kutubi darain. Ya, kita 15 menit ya. Setengah 12. Masih hikmah yang kelima. Istihaduka fima dhumina lak wa taksiruka fima quliba mink dalilun ala intimasil basirah mink. Maksudnya apa? Istihaduka, usaha keras kita ya dalam melaksanakan sesuatu terhadap sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Misalkan kita nyari rezeki, kita mencari ilmu, ya kita mencari rezeki ya, mencari uang, mencari makan. Akan tetapi wataksiruna fima tuliba minna, keteledoran kita, kelalaian kita terhadap apa yang diminta terhadap kita, yaitu apa? Menghamba kepada Allah, dzikir, sholat dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwasanya apa? Intimasil basirah mink, bahwasanya bukti bahwasanya hati kita ini buta dalam hal ini ya. Memang kemarin Ustaz bilang lahum qulubul la yasma'una biha ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Itu dalam hal ini kita masuk. Itu memang itu dalil orang-orang yang kafir ya, yang dia tidak mau menerima petunjuk. Tapi kalau dalam hal ini kita bisa masuk. Paham ya? Jadi kita mengusahakan sesuatu terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kayak mencari makan. Kamu lihat berapa banyak orang yang dia masih hidup walaupun dia tidak mencari makan, walaupun dia tidak mencari kerja, tapi dia masih bisa hidup, masih bisa makan. Kayak hewan-hewan tuh, ya kan? Ada yang dia itu nggak bisa, misalkan nggak bisa mencari makan dengan sendiri. Tapi kenapa kok dia bisa makan? Kamu lihat ayam. Kalau ayam yang dipelihara kan dikasih makan sama tuannya. Tapi ayam yang tidak berpemilik, kok bisa dia hidup? Karena Allah sudah sudah memberikan jatah masing-masing. Qala Ibnu Ibad, asyai'ul matmunu lil abadi, asyai'ul matmunu lil abadi huwa rizqul ladzi yahsulu lahu bi qawamu wujudi fid dunya. Maksudnya apa? Sesuatu yang dijamin bagi seorang hamba itu adalah rizkinya, rizki yang dia itu ada bagi dia gitu, yang sampai kepada dia. Berapa banyak orang yang tidak mencari kerja, tidak mencari makan, tapi dia masih bisa makan. Seperti contoh siapa? Kita, ya kan? Kalian nggak kerja, nggak apa, tapi masih bisa makan. Dari mana kalian makan atau kita? Dari Allah, walaupun memang perantaranya adalah masyarakat sekitar. Wa ma'na kaunihi matmunan anallaha ta'ala takaffala bidzalik. Nah, maksud daripada sesuatu yang dijamin adalah bahwasanya Allah itu sudah menjamin, sudah mengatur semuanya. Jadi kita jangan khawatir hidup ini akan susah. Kita jangan khawatir hidup kita ini akan menjadi kelaparan dan sebagainya. Makanya Allah telah memberikan kita tangan, kaki, muka yang sempurna, mulut. Kita bisa senyum saja, bisa bahagia. Kita masih bisa bernafas. Makanya kita mensyukuri. Jadi Allah itu sudah menjamin semuanya agar kita ini bisa hidup di dunia. Kewajiban kita itu apa? Hanya menghamba, hanya beribadah. Ingat ya rumusnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah rumus dari segala rumus. Tujuan kita hanyalah untuk beribadah. Betul nggak? Walam yutlab minhum al istihad fi sa'i fi walal ihtimam lahu. Dan Allah tidak meminta ya kepada hambanya itu untuk berusaha untuk mencari rezeki. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita untuk menjadi kaya, tidak memerintahkan kita untuk mempunyai segalanya, punya mobil, punya rumah. Itu bukan kewajiban kita. Kita bahagia, sejahtera, gitu ya. Kita bisa makan enak, kita punya istri cantik, kita punya harta yang banyak, kita
kita punya sesuatu yang berlebihan, itu Allah tidak menyuruh kita seperti itu. Tidak disuruh untuk menikmati dunia. Misalkan jalan, kamu kerja dong biar kaya. Allah tidak mewajibkan, kamu tidak diperintahkan. Kita hanya diperintahkan ya misalkan cari rezeki yang ala kadarnya, hanya untuk bisa membiayai diri sendiri maupun orang lain, misalkan keluarga. Tidak harus fokus di situ, tidak harus punya bisnis, tidak harus punya cabang, tidak harus punya mobil. Intinya Allah hanya meminta apa? Kita ini tidak lupa dari yang namanya penghambaan. Makanya kalau orang-orang yang dia keberatan dengan wirid, ya kan, bisa dia menjadikan hafalan Quran dia itu sebagai wirid dia. Misalkan nih, kalau sudah alumni, sudah ngaji askar lagi, kalian nggak baca Rodibul Haddad misalkan, nggak membaca Rodibul Atos atau Wirdus Sakron gitu ya, atau yang lain, kan kita nggak tahu di luar itu kayak ini hukum rimba ya, kejam di luar itu. Pengaruh lingkungan itu benar-benar, godaan dunianya itu besar banget. Memang kalian masih belum merasakan karena masih di wilayah pesantren. Kalau pesantren alhamdulillah, ya, mungkin dengan teman atau lingkungan atau tempat masjid, nggak mungkin kita selalu berenak-enakan. Tapi kalau sudah di luar itu berat. Jadi intinya kita jangan sampai luput dari yang namanya penghambaan. Ya mungkin suatu saat kalian berat dengan zikir, bisa dijadikan Quran itu atau murojaah kalian, misalkan juz 1 sampai juz 5 ya, kalian jadikan zikir misalkan. Itu bisa. Ya. Itu ya sesuatu yang matmun. Jadi ada syai'ul matmun, ada syai'ul matlub. Kalau syai'ul matmun itu adalah sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Hidup kita, keadaan kita, walaupun miskin, walaupun kaya. Jangan dikira orang kaya itu pasti bahagia. Tidak. Kebahagiaan kita itu sudah dijamin oleh Allah. Betul nggak? Reksa misalkan ngogulin ketika main futsal, seneng nggak? Seneng. Itu sudah bahagia. Nggak harus terus punya cewek misalkan, dahlah jomblo. Apakah kamu menghalangi untuk bahagia? Ya kan enggak. Wa syai'ul matlub minal abdi huwal amal alladhi yatawassalu bihi ila sa'adatil akhirah. Jadi ada syai'ul matlub, ada syai'ul matmun. Kalau syai'ul matmun tadi ya sesuatu yang sudah dijamin, rezeki kita, hidup kita gitu ya. Adapun sesuatu yang diminta itu apa? Al amal alladhi yatawassalu bihi ila sa'adatil akhirah. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan akhirat. Yaitu apa? Penghambaan. Penghambaan ini banyak, luas. Pekerjaannya itu nggak cuman itu, nggak cuman sholat, nggak cuman zakat, nggak cuman puasa. Banyak berbuat baik atau dzikir pada Allah, wirid, atau bekerja dengan niat Allah, niat ibadah. Kenapa kau bekerja? Ya kita kerja karena memang kita niat gitu loh untuk menyambung hidup, karena memang kita memiliki seseorang untuk dinafkahi. Ketika kerja ya jangan sampai lalai, tetap sholat, tetap baca Quran kalau sempat. Makanya besok kalau kalian kerja suatu saat, carilah yang masih ada hubungannya dengan penghambaan. Kalau Ustadz travel, ya kan? Ya kan, betul nggak? Ya kalau kita depan jamaah kan, Allah Taala fi kitabil karim kan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti ujung-ujungnya kebaikan. Ya itu semuanya adalah pilihan. Ya kalau misalkan kalian kerja di kantoran misalkan, kerja di investasi misalkan, atau di kontraktor proyek, ya itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai lupa dari yang namanya penghambaan. Kalau bisa tetap baca Al-Quran, murojaah dikit lah, jangan sampai hilang daripada hafalan kita. Wal qurbu minallahi ta'ala min ibadatin wa ta'at. Jadi sesuatu yang diminta yang lain adalah sesuatu yang dapat mendekatkan kita
kepada Allah, baik itu dari sisi ibadah ataupun ketaatan. Maksudnya ketaatan itu menjauhi semua larangannya dan mengerjakan semua perintahnya. Maksudnya apa? Tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Itu bisa kita, itu juga sesuatu yang diminta, berbuat baik sebagainya. Wa ma'na kaunihi matluban annahu mawqulun ila tisabil abdi lah wa istihadi fi wa mura'ati syurutihi wa asbabi wa qatihi. Jadi maksud daripada bentuk atau sesuatu yang diminta adalah ya sesuatu yang yang terwakilkan gitu ya. Yang sesuatu tersebut itu pasti ada nilai ibadahnya, yang mana harus diperhatikan juga syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya, seperti sholat. Nah, itu kan harus diperhatikan syarat-syaratnya apa? Harus wudu, harus menghadap kiblat, harus masuk waktu kan gitu. Kalau duhur waktunya sekian, kalau maghrib waktunya sekian, kalau subuh waktunya sekian dan sebagainya. Dan sebab-sebabnya dan waktu-waktunya, seperti zakatul fitri ya kapan? Nah, zakatul mal misalnya itu kapan? Haji itu kan jangan haji bukan di bulan Dzulhijjah atau di luar Dzulqa'dah atau di luar Dzulqa'dah, di luar Dzulhijjah. Kan haji di bulan Ramadan nggak bisa. Ya, harus diperhatikan juga syarat, sebab dan waktu-waktu. Kayak tadi waktu maghrib, waktu subuh gitu. Wa bihadza jarat sunnatullah ta'ala fi ibadah. Nah, dengan ini maka kesunahan Allah itu akan berjalan. Maksudnya akan berada dalam hambanya itu tadi. Ya kalau sunnah Allah itu kan ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang ya kalau misalkan ini semuanya ini terpenuhi, maka akan berjalan yang namanya kesunahan Allah dalam hambanya. Kenapa hambanya diciptakan? Kita diciptakan untuk apa ya? Untuk beribadah ya, bukan berarti ya ibadah terus sampai tidak kerja, itu juga salah. Makanya kalau kita mengamalkan hikam ini ya, kita bisa jadi ya, bukan bisa jadi, masih belum kelasnya ya, kita pelajari sedikit ya, kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk memperbanyak porsi kita kepada Allah. Walaupun kita zikir itu sulit ya, jadikan hafalan Quran kita itu sebagai zikir, mengingat Allah. Betul nggak? Al-Quran itu apa? Kalamullah. Dengan kita membaca Al-Quran bisa kita jadikan wirid, zikir kepada Allah. Nggak hanya wirid. Kalau wirid itu ya lebih ke hadis ya. Kalau Allah azza wa jalla fil ma'na al-awwal. Jadi ada syai'ul matmun, ada syai'ul maf'ul. Tahu ya? Dahlan. Matmun, sesuatu yang sudah ditanggung. Matmun, yang sudah ditanggung. Kita hidup sudah ditanggung oleh Allah. Walaupun kamu nggak ngelakuin ini, kamu bisa hidup kok. Walaupun kamu tidak melakukan hal itu, tidak sampai mengerjakan hal itu, kita bisa bahagia. Misalkan dahlan, dia patah hati. Karena apa? Karena calonnya atau perempuan yang selama ini dia gebet ya, biasanya pacaran dan sebagainya. Kita intermezzo sebentar ya. Ternyata apa? Dinikahi sama akhirnya apa? Dia patah hati, dia patah semangat, mau bunuh diri. Dan masanya gini, ya, walaupun kamu tidak nikah dengan yang kamu cintai itu ya, yang sampai kamu cintai mati, kan juga kamu bisa hidup, bisa bahagia dengan apa? Mencari yang lain gitu. Betul nggak? Sama dengan pekerjaan, dengan kita tidak sampai masuk, misalkan kerja di sini, kerja di A, kerja di B, apakah kita tidak bisa makan? Apakah kita tidak bisa nyari uang? Masih bisa dengan mencari yang lain. Misalkan kalian kuliah dengan tidak masuk kuliah di sini, misalkan Ambali pengen ke Timur Tengah. Dengan kamu tidak masuk di situ, apakah kamu tidak bisa mendapatkan ilmu di perguruan tinggi yang lain? Tidak. Jadi intinya semua hidup kita ini sudah dijamin oleh Allah. Ini ayatnya. Wa ka'ayyam min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum.
berapa banyak dari hewan dabbah, hewan yang mana hewan tersebut itu tidak dapat mencari rezeki. Dia kayak tadi hewan, kalau misalkan singa, macan itu kan dia bisa mencari rezeki kan, karena dia fighter. Ya kayak hewan-hewan yang dia itu, ya intinya seakan-akan dia itu tidak bisa mencari rezekinya sendiri, tapi Allah yang memberikan rezeki dia. Ya kayak semut, gitu kan? Ya, banyaklah hewan. Jadi intinya hewan pun ketika tidak dikasih makan misalkan, dia masih tetap bisa hidup. Ya kayak ayam yang bisa diceritakan tadi, atau kucing, gitu. Ya kan? Kucing, kalau yang kucing-kucing biasa, kok dia bisa hidup dari mana? Karena Allah yang mengasih rezeki. Akhirnya apa? Ada tulang-tulang bekas kita makan, ada tikus dan sebagainya. Wa qala ta'ala fil ma'na asani alladhi talabahu minhu. Nah, adapun yang syai'ul matlub, sesuatu yang diminta, itu dalilnya adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan segitu ya dapatnya segitu. Gitu ya. Kalau misalkan dia hanya sholatnya 5 waktu ya pahalanya cuma sholat 5 waktu. Dia tidak mendapatkan kesunahan-kesunahan yang lain. Misalkan dia hanya belajar Quran saja, ya dapatnya cuma Quran. Maksudnya hanya hafalan Quran saja ya hanya mendapatkan Quran. Tapi kalau misalkan dia belajar yang lain, misalkan belajar syariah, fikih, hadis, tafsir, ya dia akan mendapatkan apa yang dia pelajari. Itu ya. Paham ya? Atau misalkan kita hanya sholat 5 waktu, hanya puasa, ya kita hanya mendapatkan pahala di situ saja. Tapi kalau misalkan kita sampai berbuat yang bermanfaat bagi orang lain, seperti apa? Mengajar misalkan, atau sedekah, intinya memberikan kebaikan atau bermanfaat bagi orang lain, maka ya kita akan mendapatkan lebih. Seperti Ustadz nih, Ustadz mengajarkan kepada kalian, maka Ustadz mendapatkan pahala yang lebih. Karena apa? Karena bermanfaat. Belum nanti kalian mengajarkan ya ke yang lain, nah, nanti kembali ke Ustadz juga gitu ya. Jadi manusia hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Dapatnya 100 ya 100, dapatnya 10 ya 10, kecuali dalam waktu-waktu tertentu, gitu ya. Misalkan dia ibadah di Masjidil Haram, ini kan pengecualian, dia dapat pahala 100.000, atau di Masjid Nabawi dia mendapatkan pahala 1.000. Itu pengecualian gitu ya. Maksudnya seperti itu. Waqad ruwiya fi ba'dil asar Allah Ta'ala yaqul, atau rawa ya, abdi ati'ni fima amartuk wala tu'allimni fima yuslihuk. Hambaku, hendaklah kamu ini mematuhi perintahku, mematuhi semua apa yang aku perintahkan. Wala tu'allimni bima yuslihuk, dan janganlah kamu mengajariku terhadap sesuatu yang itu menjadikan baik bagi kamu. Contoh nih, kadang kan apa yang kita kerjakan itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Pengennya besok Minggu futsal, tapi ternyata hujan, ada contoh ya. Akhirnya apa? Kita tidak bisa futsal. Akhirnya apa? Kita sedih, kita jadi marah, pasti kan? Ternyata keesokan harinya kita dapat berita ada ledakan di situ, ada bom misalnya. Untung kita nggak main futsal contoh, ternyata ada bom di situ. Akhirnya yang main futsal pada jam 1 sampai jam 4 itu meninggal gitu kan, mungkin kita nggak tahu. Jadi intinya di situ, maksudnya la tu'allimni bima yuslih, janganlah kamu mengajari itu terhadap sesuatu perkara yang itu memperbaiki. Atau contoh kayak Dalan tadi, dia suka dengan fulana, ternyata fulananya sama orang lain, kayaknya apa? Dalan menjadi marah, patah hati dan sebagainya. Itu maksudnya di situ ya.
ternyata calon yang atau perempuan yang selama ini dipegang sama dalam 5 tahun kemudian menjadi murtad atau menjadi misalkan wanita sewaan misalkan. Atau ternyata cerai dinikah lagi gitu. Kita nggak tahu. Nah, apa itu dalamnya? Kutiba alaikumul qitaal wa asa an takrahu syai'an wa khairun wa asa an tuhibbu syai'an. Jadi maksudnya di sini ya, wala tu'allimni bima jangan mengira apa yang kalian anggap buruk itu buruk, bisa jadi baik bagi kita. Dan jangan kalian anggap sesuatu yang baik itu baik, ternyata buruk, bisa jadi. Kita kaya misalkan, punya harta yang banyak, bukan berarti itu adalah baik, bisa jadi menjadi bom bagi kita, jadi senjata bumerang bagi kita. Berapa banyak orang-orang kaya yang dia itu lalai terhadap kewajibannya, betul nggak? Nah, kalau kalian pengen seperti Rasulullah, minta miskin, mau, ya Allah jadikan aku miskin. Ya, seperti itu. Allah alam. Makanya kalau untuk kita belajar hikam, kita belum makom. Kalau kita ingin mengamalkan ya sulit, karena memang kita masih dalam tahap menemukan jalan. Apalagi kayak Dahlan, kayak Alexa, ya Hambali agak di atas sedikit lah, karena memang dewasa. Insya Allah menjadi berkah, kita ngambil berkahnya aja. Allah alam. Nafradu kafatul majelis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.